ada satu pemimpin pun saudara, ya, yang pengikutnya hanya dikit, 11 orang, ya, terus kalah terus, dikejar-kejar, kalah terus, diserang terus, akhirnya mati disalib. Saya yakin kalau ada seperti itu sekarang seorang pimpinan, saya yakin semua pengikutnya bilang, pimpinan blon, nggak ada kuasanya lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video datang dari channel Pendeta Risuli Lubis, yang mana channel Pendeta Risuli Lubis di sini ternyata mengolok-olok Tuhannya sendiri. Kalau kebanyakan umat Kristen memuja-muja Tuhannya ketika mereka beribadah dengan menyanyi-nyanyi dan juga menari-nari, juga diiringi musik. Tetapi lain halnya dengan Pendeta Risuli Lubis kali ini, teman-teman ya. Tidak seperti biasanya juga menyanyi, berbahasa roh. Tapi untuk kali ini di depan jemaatnya, di gereja tanpa tembok 1000 pintu, Pendeta Risuli Lubis mengolok-olok Tuhannya sendiri. Nah teman-teman, sekedar hiburan, mari kita simak videonya. Saudaraku yang saya kasih, bukan kebanyakan, tidak ada satu pemimpin pun saudara, ya, yang pengikutnya hanya dikit, 11 orang, ya, terus kalah terus, dikejar-kejar, kalah terus, diserang terus, akhirnya mati disalib. Dikejar-kejar, kalah terus, diserang terus, akhirnya mati disalib. Saya yakin kalau ada seperti itu sekarang seorang pimpinan, saya yakin semua pengikutnya bilang, pimpinan blon. Saya yakin semua pengikutnya bilang, pimpinan blon. Nggak ada kuasanya lu. Ngapain gue ikut lu? Nggak ada kuasanya. Masa lu nggak bisa kalahkan itu orang-orang, ya kan? Tapi uniknya, justru Yesus berkata, kalau aku mati, baru banyak orang percaya. Disclaimer dulu teman-teman ya, video ini saya ambil dari channel Risuli Lubis Metanoia dengan 4.666.000 subscriber, 3,7 ribu video, dan video saya ambil di video teratas, unggahan 4 jam yang lalu dengan judul Pendeta Risuli Lubis singgung Prabowo di KKR. Nah ini video yang ini teman-teman ya. Kalau waktu itu zaman Nero dia buat begitu. Nah di video yang ini teman-teman ya, video yang saya ambil dan saya reaction ini, itu tadi adalah statement dari Pendeta Risuli Lubis yang dalam tanda kutip mengolok-olok Tuhannya sendiri. Ini parah teman-teman ya, ketika Pendeta Risuli Lubis mengatakan pemimpinnya selalu kalah, dikejar-kejar selalu kalah, lalu akhirnya disalib. Kalau ada pemimpin seperti itu di zaman sekarang, maka itu adalah pemimpin blow on. Inilah bentuk penghinaan dari Pendeta Risuli Lubis kepada Tuhannya sendiri. Notabene Risuli Lubis dan para jemaatnya menyembah Yesus, tetapi di dalam khotbah atau ceramahnya Risuli Lubis mengolok-olok Yesus. Kita akan tampilkan sebuah ayat untuk Pendeta Risuli Lubis agar tahu bahwa memang Yesus itu tidak mampu berbuat apa-apa, yaitu sebuah ayat di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah jelas Yesus tidak mampu berbuat apa-apa melainkan kehendak dari Bapa, karena Yesus adalah utusan Bapa atau utusan Allah. Dan terbukti 8 miliar penduduk bumi ini, 4 miliar lebih yang percaya Tuhan. Seluruh bumi ini mayoritas Kristen.
Bukan Indonesia ya, seluruh dunia. Di depan jemaatnya, jemaat gereja tanpa tembok 1000 pintu, Pendeta Rizky Lubis menghibur diri dan bermimpi, teman-teman ya. Katanya ada 4 miliar umat Kristen di dunia, padahal realitanya hanya 2,9 miliar. Dan itu diprediksi tahun 2050 populasi umat Kristen di dunia itu akan diungguli oleh umat Islam. Prediksi populasi Islam akan terus meningkat pada tahun 2050. Itu akan lebih banyak umat Islam daripada umat Kristen. Jadi 2050 dunia mayoritas beragama Islam. Jadi silahkan bermimpi Rizky Lubis ya, dan juga menghibur diri. Lucu ya, Yesus ya digebukin, dikejar-kejar, lari. Memang dia banyak buat mujizat ya, yang lumpuh jalan, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, dan lain-lain, yang mati bangkit. Tapi dia selalu kalah, lari-lari terus, sampai akhirnya disalib. Bayangkan kalau Anda menjadi pengikutnya waktu itu, apa yang Anda katakan? Apa yang Anda katakan? Lu ngomong doang, lu bilang anak Allah, lu bilang lu penyelamat, ternyata lu mati disalib. Aku gak mau ikut lu. Seharusnya jemaat gereja tanpa tembok 1000 pintu dan juga semua umat Kristen itu memahami ya, Yesus tidak mampu berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin Yesus akan menyelamatkan umatnya, sedangkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak bisa. Nah, dari situlah maka umat Kristen harus kritis dan logis. Siapakah Tuhan yang sebenarnya itu? Oke teman-teman, kita akan tampilkan sebuah ayat di dalam Bible yang mana Yesus tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Demikianlah juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia dalam kurung Yesus menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ada tertulis di dalam Matius 27 nomor 41 sampai 43. Nah teman-teman, ayat ini sangat menarik, sebab jika Yesus itu Tuhan, tentu dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari siksaan dan penderitaan, dan bisa turun dari kayu salib. Kalau pada saat itu juga Yesus benar-benar bisa menyelamatkan dirinya, pasti para imam kepala dan ahli Taurat akan langsung percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika hanya untuk menyelamatkan dirinya saja Yesus tidak sanggup, bagaimana mungkin Yesus bisa menyelamatkan seluruh manusia di dunia? Jadi harus kritis teman-teman ya. Haleluya. Coba ya, kalau ada seseorang ini terus dia bilang, ayo ikut saya, pemimpin. Terus ada preman rame, premannya jatuh, mati. Aku bilang, hebat, inilah pemimpin gua, inilah pemimpin gua, inilah pemimpin gua, ini pemimpin gua, pemimpin gua. Haleluya, haleluya. Terus giliran mau ditangkap polisi, hilang jadi belut. Wah, hebat, pemimpin gua. Terus menguasai wilayah Jakarta ini, ya, Jakarta Pusat, Barat, Utara, Selatan. Weh, pemimpin gua. Polisi-polisi pada hormat sama dia. Weh, pemimpin gua. Betul nggak? Presiden pun hormat. Weh, pemimpin gua. Tapi Yesus beda. Yesus tidak dihormati oleh pemerintah pada zaman itu. Bahkan Yesus jadi buronan terus-menerus karena memberitakan kebenaran. Sampai matinya pun dia nggak punya tanah sejengkal pun, jangankan rumah, tanah sejengkal dia nggak punya. Kalau saudara nanti ada berkat pergi ke Israel, lihat tanah itu, saudaraku yang saya kasih, itu tanah yang dipinjamkan supaya Yesus bisa dimakamkan. Nah teman-teman, jadi apa yang dikatakan oleh Pendeta Rizky Lubis, Yesus tidak dihormati di tanah kelahirannya sendiri,
Justru itu membuktikan bahwa Yesus memang hanyalah seorang nabi, seperti halnya yang tertulis di dalam Matius 13 nomor 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ada juga di dalam Yohanes 4 nomor 44, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Di dalam Markus 6 nomor 4, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Nah teman-teman, itulah tadi sekedar hiburan datang dari Pendeta Risuli Lubis yang secara terang-terangan Pendeta Risuli Lubis mengolok-olok Tuhannya sendiri. Demikian teman-teman, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.